Kita sering mikir pindah rumah itu soal pilihan, cari tempat yang lebih nyaman, lebih dekat kerja, lebih besar. Tapi gimana kalau pindah bukan lagi pilihan, melainkan keharusan? Di video ini kita akan membahas pertanyaan besar yang mulai dihadapi jutaan orang. Kemana mereka harus pergi ketika dunia sendiri belum siap menerima? Mari kita lihat lebih dekat. Bayangkan suatu pagi ketika laut yang biasanya tenang tiba-tiba masuk ke ruang tamu Anda. Tidak ada gempa, tidak ada badai besar. Hanya air yang terus naik pelan tapi pasti. Dalam hitungan jam, rumah berubah menjadi pulau kecil. Jalanan lenyap, listrik padam, sinyal hilang. Dan satu pertanyaan muncul di kepala semua orang. Kemana kita harus pergi? Ini bukan adegan film fiksi, ini adalah kenyataan yang mulai dialami jutaan orang di berbagai belahan dunia. Desa pesisir tenggelam perlahan, kota besar retak oleh panas ekstrim, ladang mengering, sumur asin, rumah tidak lagi bisa dihuni. Ketika tempat tinggal berubah menjadi zona bahaya, manusia tidak punya pilihan lain. Mereka mengemas sisa hidup ke dalam tas adanya. Mereka mengunci pintu yang mungkin tak akan pernah dibuka lagi. Mereka pergi tanpa tahu apakah ada tempat yang benar-benar siap menerima mereka. Dunia menyebut mereka pengungsi iklim, tapi istilah itu terdengar dingin, terlalu rapi untuk menggambarkan kehilangan yang mereka rasakan. Yang hilang bukan hanya rumah, yang hilang adalah tetangga, kenangan, kuburan keluarga, dan rasa memiliki sebuah tempat di dunia. Sebelum lanjut videonya, jika informasi ini menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kalian, jangan lupa bantu like dan subscribe untuk mendukung serta membantu mengembangkan channel ini agar terus bisa berbagi konten yang bermanfaat. Masalahnya, perpindahan besar-besaran ini datang lebih cepat daripada kesiapan kita sebagai umat manusia. Aturan belum jelas, batas negara semakin ketat, kota tujuan sudah penuh, dan bantuan sering terlambat datang. Jadi ketika air naik, tanah retak, dan panas membakar, pertanyaannya bukan lagi apakah mereka akan pergi. Pertanyaannya adalah siapa yang akan menerima mereka, dan siapa yang akan menutup pintu. Di tengah krisis yang terus membesar, dunia terlihat ragu, dunia terlihat lambat, dan mungkin dunia memang belum siap menghadapi gelombang manusia yang kehilangan rumah, bukan karena perang, tetapi karena bumi yang berubah. Lalu, kemana mereka harus pergi ketika peta tak lagi memberi jawaban, dan masa depan terasa seperti pintu yang perlahan tertutup? Inilah pernyataan besar yang akan kita hadapi bersama mulai sekarang. Perpindahan manusia karena perubahan lingkungan sebenarnya bukan hal baru dalam sejarah. Sejak ribuan tahun lalu, manusia meninggalkan wilayah yang mengering, rusak, atau tak lagi memberi kehidupan. Namun yang terjadi sekarang berbeda dalam dua hal besar. Jumlah orang yang terdampak jauh lebih banyak dan waktunya jauh lebih cepat. Perubahan iklim memperkuat bencana yang sudah ada, membuat datang lebih sering, bertahan lebih lama, dan meninggalkan kerusakan yang lebih sulit dipulihkan. Di wilayah pesisir, ancamannya bergerak pelan, hampir tak terlihat dari hari ke hari. Permukaan laut naik sedikit demi sedikit. Tapi dalam beberapa tahun, garis pantai tidak mundur puluhan meter. Air asin merembes ke tanah dan mencemari sumur. Sawah berubah menjadi lahan payau. Ikan yang dulu mudah ditangkap makin menjauh. Rumah retak oleh abrasi, jalan desa terputus. Warga berusaha bertahan dengan meninggikan lantai rumah atau membuat tanggul sederhana. Namun air selalu menemukan celah untuk kembali. Di tempat lain, ancaman datang dari cuaca yang makin sulit diprediksi. Hujan turun sangat deras dalam waktu singkat, memicu banjir bandang dan longsor yang menghancurkan permukiman. Setelah itu, justru kemarau panjang datang tanpa ampun. Tanah pecah, tanaman gagal panen, peternakan kehilangan pakan. Harga pangan naik, pendapatan keluarga turun perlahan, sampai akhirnya mereka terpaksa menjual aset terakhir dan pergi ke kota dengan harapan hidup bisa dimulai kembali.
Namun kota tujuan seringkali bukan jawaban yang aman. Banyak kota sudah padat dengan infrastruktur yang kewalahan bahkan sebelum gelombang pendatang baru datang. Permukiman tumbuh cepat di bantaran sungai, lereng curam, atau lahan sempit yang sebenarnya berbahaya. Akses air bersih terbatas, sanitasi buruk, lapangan kerja tidak cukup untuk semua orang. Ketika tekanan ekonomi meningkat, ketegangan sosial mudah muncul. Warga lama merasa terdesak, pendatang merasa ditolak. Padahal keduanya sama-sama korban dari krisis yang lebih besar. Akar masalahnya tidak berdiri sendiri. Krisis iklim bertemu dengan kemiskinan, ketimpangan, dan perencanaan wilayah yang lemah. Mereka yang hidup sudah rentan menjadi yang paling dulu terdampak dan paling sulit dibangkit. Ironisnya, kelompok ini seringkali adalah yang paling sedikit berkontribusi pada emisi penyebab pemanasan global. Sementara itu, perlindungan hukum internasional bagi orang-orang yang terusir karena perubahan iklim masih terbatas. Banyak yang melintasi batas negara demi keselamatan, tetapi tidak diakui sebagai pengungsi secara resmi. Akibatnya, perjalanan mereka penuh ketidakpastian. Ada yang terjebak bertahun-tahun di kamp sementara dengan fasilitas minim. Ada yang bekerja di sektor informal dengan upah rendah tanpa perlindungan. Anak-anak berhenti sekolah karena harus membantu keluarga bertahan. Layanan kesehatan sulit diakses, luka batin karena kehilangan rumah dan identitas jarang ditangani. Mereka selamat dari banjir, badai, atau kekeringan, tetapi terjebak dalam krisis kemanusiaan yang berjalan pelan dan jarang disorot. Kita juga perlu melihat sisi lain yang jarang dibahas. Tidak semua orang yang terancam bisa pindah. Yang paling miskin sering justru terjebak di wilayah berbahaya karena tidak punya biaya, koneksi, atau pilihan tempat tujuan. Mereka tinggal di rumah yang rusak, di tanah yang terus tenggelam, menunggu bantuan yang mungkin tidak pernah cukup. Ini menciptakan ketidakadilan ganda, yang mampu pergi menghadapi penolakan dan ketidakpastian, yang tidak mampu pergi menghadapi resiko yang terus membesar setiap tahun. Sebagian pemerintah mulai mencoba relokasi terencana, memindahkan komunitas dari zona berbahaya ke tempat yang lebih aman. Tapi proses ini sangat rumit. Relokasi bukan sekedar memindahkan bangunan, melainkan memindahkan kehidupan, sekolah, tempat ibadah, dan lahan kerja. Jaringan sosial dan ikatan budaya harus ikut dipikirkan. Jika tidak dirancang dengan baik, tempat baru bisa terasa asing, pekerjaan sulit didapat, dan konflik sosial muncul. Tanpa keadilan dan partisipasi warga, relokasi bisa terasa seperti kehilangan kedua kalinya. Sementara itu, di tingkat global, diskusi sering terjebak pada angka dan janji-janji panjang. Target pengurangan emisi dibahas dalam konversi besar, tetapi dampaknya tidak langsung terasa bagi keluarga yang rumahnya sudah terendam hari ini. Mereka tidak hidup dalam garis waktu puluhan tahun. Mereka hidup dalam keputusasaan mendesak, bertahan dengan risiko besar, atau pergi tanpa kepastian masa depan. Disinilah inti persoalan menjadi jelas. Perubahan iklim bergerak cepat dan memaksa manusia berpindah dalam skala besar. Tetapi sistem sosial, hukum, dan ekonomi dunia bergerak jauh lebih lambat. Ketika bumi memaksa orang meninggalkan rumah, dunia belum memiliki rencana yang cukup jelas untuk menerima mereka dengan aman, layak, dan bermartabat. Dan setiap tahun kita menunda persiapan, jumlah orang yang terpaksa bertanya, kemana kami harus pergi, akan terus bertambah. Pada akhirnya, krisis ini bukan hanya tentang air yang naik atau tanah yang mengering. Ini tentang manusia yang perlahan kehilangan tempat untuk kembali. Setiap angka dalam laporan sebenarnya adalah keluarga yang terpaksa berpisah dari rumahnya. Dari kenangan yang tertanam di dinding, dari pohon yang mereka tanam sendiri, dari makam leluhur yang tak mungkin ikut dipindahkan. Kita sering melihat perpindahan sebagai masalah orang lain, di tempat yang jauh dari kehidupan kita. Padahal dunia semakin terhubung dan dampaknya bergerak tanpa mengenal batas negara. Ketika satu wilayah tak lagi layak huni, tekanan akan perpindahan ke wilayah lain. Ketika satu kota kewalahan, kota lain akan ikut merasakan dampaknya. Tidak ada tembok yang cukup tinggi untuk menghentikan krisis yang akar masalahnya ada pada sistem global yang sama-sama kita jalani. Pertanyaannya adalah bagaimana kita memilih untuk merespon, dengan ketakutan dan penolakan, atau dengan perencanaan dan kemanusiaan.
dengan menutup pintu atau mulai menyiapkan ruang yang aman, adil, dan tertata. Dunia memang terlihat belum siap, tapi belum siap bukan berarti tidak bisa bersiap. Setiap kebijakan yang adil, setiap kota yang merencanakan ruang hijau dan hunian aman, setiap upaya mengurangi emisi, dan setiap tindakan solidaritas adalah bagian dari jawaban atas pertanyaan besar itu. Karena pada akhirnya mereka yang pergi hari ini mungkin adalah cermin masa depan banyak dari kita. Saat bumi berubah, yang kita butuhkan bukan hanya teknologi dan dana, tetapi juga keberanian untuk melihat sesama manusia, bukan sebagai beban, melainkan sebagai sesama yang sedang mencari tempat untuk berdiri kembali. Jadi ketika kita mendengar pertanyaan, kemana mereka harus pergi, mungkin jawaban paling jujur adalah ke dunia yang sedang kita bentuk hari ini. Dunia yang bisa memilih untuk acuh, atau memilih untuk siap sebelum gelombang berikutnya benar-benar tiba. Jika informasi ini menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kalian, jangan lupa bantu like dan subscribe untuk mendukung serta membantu mengembangkan channel ini agar terus bisa berbagi konten yang bermanfaat.